Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga yang nonton video kami hari ini saya doakan sehat-sehat semuanya, amin. Nah, di sini kami dari kelompok 2 kami akan membahas tentang interpolasi Newton dan interpolasi Lagrange. Adapun kelompok ataupun anggota dari kelompok 2 ini yaitu yang pertama Afifa Nabila Nasution, yang kedua Fani Selvinta Perangin-Angin, yang ketiga saya sendiri yaitu Muhammad Al-Ghifari, yang keempat Saprina Maulidah, dan yang terakhir yaitu Sifa Husna Ramadhani. Nah, adapun pembahasan kami yaitu sesuai dengan judul. Yang pertama di sini kami akan membahas tentang interpolasi Newton, dan yang kedua kami akan membahas tentang interpolasi Lagrange. Yang dimana interpolasi Newton di sini saya akan bahas dan interpolasi Lagrange akan dibahas teman-teman saya yang lainnya. Nah, langsung aja. Di sini saya akan membahas tentang interpolasi Newton. Nah, teman-teman, apa sih interpolasi Newton itu? Nah, interpolasi Newton adalah suatu teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi kedua titik tersebut sudah diketahui. Nah, interpolasi Newton ini digunakan karena kelemahan dari interpolasi Lagrange. Nah, tujuan dari penggunaan interpolasi Newton adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu karena jumlah komputasi yang dibutuhkan besar jika untuk satu kali interpolasi. Yang kedua, untuk nilai X yang lain membutuhkan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya dapat digunakan. Nah, yang terakhir, jika titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan. Nah, yang tadi adalah faktor mengapa interpolasi Newton ini digunakan. Nah, untuk rumusnya sendiri dari interpolasi Newton ini tidak jauh-jauh nih teman-teman, berkaitan dengan interpolasi Newton linear pembahasan yang sebelumnya. Yang dimana interpolasi Newton linear ini memiliki persamaan atau memiliki rumus sebagai berikut. Teman-teman bisa melihatnya di slide ini, yang dimana dapat ditulis kembali itu dengan P1X sama dengan A0 tambah A1 dikali atau dalam kurung X dikurang X0, sehingga dimana A0 itu sama dengan Y0 sama dengan fungsi X0, dan dapat kita tulis juga tentang pembagiannya A1 sama dengan Y1 kurang Y0 dibagi X1 kurang X0 sama dengan fungsi X1 dikurang fungsi X0 dibagi X1 dikurang X0. Nah, ini sama ya teman-teman, jadi dapat kita tulis seperti ini. Nah, persamaan tadi yang tadi teman-teman lihat itu merupakan bentuk selisih terbagi atau divided difference. Tadi kan saya sudah menyinggung sedikit, yaitu selisih terbagi. Ini mana dapat kita sederhanakan atau lebih suka ditulis linear ini A1 sama dengan F fungsi X1 kurang X0. Nah, proses yang kedua untuk mencari rumus dari interpolasi Newton ini memakai interpolasi Newton kuadratik, pembahasan sebelumnya juga. Yang dimana interpolasi Newton kuadratik memiliki rumus atau memiliki persamaan, teman-teman dapat melihatnya yaitu seperti slide seperti yang ditulis di slide. Nah, atau dapat ditulis juga P2X nya sama dengan P1X tambah A2 dikali X dikurang X0 dalam kurung X dikurang X1, yang dimana dapat kita substitusikan dari interpolasi Newton linear tadi, kita masukkan yang dapat selisih terbagi tadi menjadi seperti ini kalau di interpolasi Newton kuadratik. Nah, sehingga dapat ditulis A2 nya sama dengan F beda terbagi hingga X1, X2 dikurang F beda terbagi hingga X1 dikurang X0 dibagi X2 kurang X0. Dapat disederhanakan juga menjadi seperti yang ada ditulis berikut. Nah, sehingga kalau misalnya kita peroleh orde 1-nya itu persamaannya sebagai berikut. Jadi P1X itu sama dengan 0 ditambah fungsi beda terbagi hingga X1 X0 dikali X dikurang X0. Begitu juga orde 2-nya nih teman-teman, tinggal masukkan rumusnya aja, derajatnya berapa nanti tinggal disubstitusikan aja dari persamaan yang sebelumnya. Orde 3 juga begitu, orde 4 juga begitu.
Nah, sehingga kalau misalnya kita tuliskan secara sederhana, teman-teman bisa lihat A0-nya itu sama dengan fungsi X0, A1-nya itu sama dengan fungsi beda terbagi hingga X1, X0, dan A2 sampai AN-nya itu sama dengan AN, maksudnya itu AN itu bisa kita tuliskan berapapun itu, A5 itu sama dengan XN sama dengan fungsi beda terbagi XN, XN kurang 1, yang berarti kalau misalnya XN itu 2, jadi 2 dikurang 1 sampai 0 ya, X sampai 0. Dengan demikian, polinom dalam bentuk lengkap sebagai berikut. Teman-teman bisa melihatnya kalau misalnya dalam bentuk lengkapnya Pnx-nya seperti yang ada di slide ini. Nah, karena tetapan A0, A1, A2 sampai AN merupakan nilai selisih terbagi, maka polinom Newton dinamakan juga polinom interpolasi Lagrange selisih terbagi. Nah, teman-teman ingat ya, kalau misalnya kita memiliki soalnya datanya 4, itu bisa kita ingat banyak data sama dengan n tambah 1. Jadi kalau misalnya itu datanya 4, kita memakai orde yang ketiga. Oke, untuk memahami lebih paham tentang interpolasi Newton ini, teman-teman bisa lihat soal yang kami berikan di sini. Di sini kita disuruh menentukan hitunglah nilai fx pada saat x sama dengan 2,5 dengan polinomial derajat 3. Nah, tadi seperti yang saya bilang, kalau misalnya tabelnya itu mempunyai 4 titik, maka kita menggunakan orde yang ketiga. Yang dimana teman-teman orde yang ketiga itu teman-teman dapat lihat, ataupun teman-teman kalau misalnya lupa bisa melihat kembali orde 3 itu rumusnya gimana. Di sini untuk mempermudah teman-teman semua, saya tuliskan kembali persamaan umum linier dari orde yang ketiga. Nah, untuk mencari ST1 diperoleh dari ST itu selisih terbagi ya teman-teman. Nah, diperoleh dari rumus berikut, yang rumus tadi linier yang sebelumnya. Jadi tinggal substitusikan aja nih teman-teman. Nah, tapi teman-teman sini ingat, kalau misalnya ada fungsi X1, itu fungsinya itu kita tandai aja biar enak di Y. Jadi kalau misalnya X1 berarti Y1. Y1-nya berapa? Y1-nya 1. Nah, Y0-nya berapa? Y0-nya 8. Nah, kalau misalnya fungsi kita nengok yang Y. Tapi kalau misalnya X biasa, X1 biasa, gak ada fungsinya, kita nengok yang di X. Jadi X1 itu berapa? 2 dan X0-nya berapa? 1. Begitu juga seterusnya untuk mencari ST1 yang kedua. Nah, ST yang 1 itu dapat kita min 7 dan min 8. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita dapat min 2. Nah, untuk mencari ST selisih terbagi yang kedua, kita tinggal substitusikan juga nih teman-teman. Tinggal substitusikan tergantung nilai yang kita dapat. Yang X2, X1 tadi itu udah dapat yang di ST1 itu min 8, dan X1, X0 itu dapat juga min 7. Jadi kita peroleh selisih terbagi yang kedua itu sama dengan min 0,5, dan juga yang keduanya itu 3. Nah, untuk mencari ST3 makanya kita membutuhkan proses agar kita mensubstitusikan itu lebih mudah. Jadi kalau misalnya kita udah dapat satu, itu pasti semuanya dapat. Tinggal ketelitian teman-teman aja semua. Nah, sehingga kita dapat selisih terbagi yang ketiga itu 1,667. Nah, kita rincikan, kalau misalnya biar enak teman-teman memasukkannya, itu fungsi X1, X0 itu sama dengan min 7, berikutnya min 0,5, dan sampai yang tadi kita selisih terbagi yang ketiga itu dapat 1,667. Sedemikian sehingga kita dapat mensubstitusikan kembali dari persamaan yang orde 3. Jadi kita tinggal masukkan angka-angka yang kita dapat dari pencarian sebelumnya. Yang A0 itu, atau yang tadi pertama kita tuh yang di Y, yang di X itu sama dengan 8. Jadi X1, X0 dapat tadi kan min 7, dan berikutnya pokoknya tinggal masukkan aja, substitusikan aja teman-teman. Jadi kita operasikan, kita jumlahkan, kita kalikan sehingga kita mendapat P3X-nya itu dengan persamaan 7,004 tambah 7,326X dikurang 7,469X kuadrat ditambah 1,166X di X pangkat 3. Nah itu kan masih
masih ada X-nya teman-teman. Jadi kita substitusikan X-nya tadi diketahui di soal, yaitu X-nya sama dengan 2,5. Substitusikan aja, dikalikan aja, sehingga kita mendapat hasil akhirnya yaitu sama dengan min 3,143. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tentang interpolasi Newton ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Jika tidak paham, mari teman-teman tanya di kolom komentar yang kami sediakan. Oke, mungkin itu saja. Pembahasan selanjutnya tentang interpolasi Lagrange akan dibahas teman-teman saya. Baiklah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai interpolasi Lagrange. Interpolasi polinomial Lagrange hampir sama dengan polinomial Newton, tetapi tidak menggunakan bentuk pembagian beda hingga. Interpolasi polinomial Lagrange dapat diturunkan dari persamaan Newton. Interpolasi Lagrange ini diterapkan untuk mendapatkan fungsi polinomial Px berderajat tertentu yang melewati sejumlah titik data. Sehingga pengertian dari interpolasi Lagrange adalah formulasi kembali dari polinomial Newton yang mencegah komputasi diferensi terbagi. Nah, untuk mengetahui bentuk umum dari interpolasi polinomial Lagrange, misalnya nih, jika diberikan data n tambah 1 yakni x0 dan y0, kemudian x1 dan y1, seterusnya sampai dengan xn dikurang 1 dan yn dikurang 1, kemudian xn dan yn, maka interpolasi Lagrange ditentukan oleh polinom fnx sama dengan sigma dari i sama dengan 0 sampai dengan n lix fxi, di mana lix sama dengan bentuk perkalian dari j sama dengan 0 sampai dengan n, sehingga x dikurang xj dibagi xi dikurang xj dengan ketentuan j tidak sama dengan i. Langsung saja ke contoh soal agar kita lebih memahaminya. Nah, di sini sudah terdapat tabel yang berisikan nilai dari x dan juga nilai fungsi dari x. Untuk perintahnya di sini ialah carilah nilai f 3,5 dengan menggunakan interpolasi Lagrange dari orde 1 sampai 4. Nah, di sini pada orde 1 sudah tertera bahwa rumus umumnya yaitu P1x sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai 1 Lix dikali Fxi sama dengan L0x Fx0 ditambah L1x dikali Fx1, di mana L0-nya itu sama dengan bentuk perkalian dari J sama dengan 0 sampai 1, di mana X dikurang XJ dibagi X0 dikurang XJ dengan ketentuan J tidak sama dengan 0, sama dengan X dikurang X1 dibagi X0 dikurang X1. Juga L1-nya sama dengan bentuk perkalian dari J sama dengan 0 sampai dengan 1, sehingga X dikurang XJ dibagi X1 dikurang XJ dengan ketentuan J tidak sama dengan 1, sehingga X dikurang X0 dibagi X1 dikurang X0. Dari pernyataan tersebut didapatkan interpolasi Lagrange orde 1 adalah F1x sama dengan X dikurang X1 dibagi X0 dikurang X1 Fx0 ditambah X dikurang X0 dibagi X1 dikurang X0 Fx1. Nah, langsung saja untuk penyelesaiannya. Yang pertama, untuk interpolasi polinomial Lagrange orde 1 ini atau P1x, kita harus mengambil dua data atau dua titik yang mengapit data X. Data X-nya tadi ialah 3,5. Nah, nilai X 3,5 ini berada di antara nilai X3 dan juga nilai X5. Sehingga di sini X0-nya saya buat menjadi 3 dan 5-nya saya buat menjadi X1.
dan X-nya tadi itu sama dengan 3,5. Nah, untuk langkah keduanya, ambil nilai fungsi dari dua data yang dipilih dengan melihat tabel. Tadi kan fx0-nya itu 3. Nah, nilai fungsi dari X-nya itu sama dengan 5,25. Dan yang untuk nilai X1-nya itu tadi kan 5. Maka nilai fungsi X1-nya itu sama dengan 19,79. Nah, untuk opsionalnya di sini atau untuk memudahkan perhitungan, kita dapat mengubah nilai yang berbentuk desimal menjadi pecahan. Misalnya tadi X-nya itu 3,5, kita ubah menjadi 7/2. Dan nilai fx0-nya tadi 5,25 diubah menjadi 21/4. Juga fx1-nya tadi 19,75 kita ubah menjadi 79/4. Nah, langkah selanjutnya, mencari nilai polinomial RD1 menggunakan persamaan yang sudah diketahui di awal tadi, yaitu P1X sama dengan L0X dikali Fx0 ditambah L1X dikali Fx1. Sehingga kita tinggal mensubstitusikan nilai yang sudah kita dapatkan tadi ke bentuk persamaan yang sudah disediakan. Nah, di sini kita tinggal masukkan semua nilainya sehingga didapatkanlah nilai dari L0x-nya itu sama dengan 3/4 dan juga nilai dari L1x-nya itu sama dengan 1/4. Kemudian substitusikan nilai L0x dan L1x ke dalam persamaan P1x-nya tadi. P1x sama dengan L0x dikali Fx0 ditambah L1x dikali Fx1. Setelah disubstitusikan, maka didapatkan hasilnya yaitu ialah 142/16 atau disederhanakan lagi menjadi 71/8. Sekian untuk orde 1, selanjutnya untuk orde 2. Di sini saya akan melanjutkan contoh interpolasi Lagrange untuk orde 2, melanjutkan materi teman saya tadi orde 1. Nah, untuk mencari nilai interpolasi Lagrange orde 2 yaitu menggunakan persamaan P2x sama dengan L0x kali Fx0 tambah L1x kali Fx1 tambah L2x kali Fx2. Nah, L0x dan L1x dan L2x itu nilainya belum diketahui. Maka untuk mencari nilainya ada rumusnya dan teman-teman bisa lihat di PPT kami. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk cara pertama, interpolasi Lagrange orde 2 atau P2x, di sini kita mengambil 3 data yang mengapit data x-nya itu di 3,5. Nah, kalau tadi di interpolasi Lagrange orde 1, dia mengambil 2 data, kalau di orde 2 dia mengambil 3 data. Nah, untuk cara kedua, ambil nilai fungsi dari masing-masing data yang dipilih dengan tabel. Untuk cara ketiganya masih opsional untuk memudahkan perhitungan, maka di sini mengubah nilai yang bentuknya desimal menjadi pecahan. Dan untuk cara keempat, kita mencari nilai L0x, L1x, dan L2x karena belum diketahui. Nah, L0x, di sini kita sudah mengetahui nilai X-nya, nilai X1, X2, dan X0-nya. Maka langsung saja kita substitusikan nilai-nilai ke rumus L0x, lalu kita sederhanakan secara matematis, maka akan diperoleh nilai L0x untuk interpolasi Lagrange orde 2 yaitu di min 3/12. Nah, untuk L1 begitu juga, kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui, lalu kita sederhanakan secara matematis, maka akan diperoleh nilai L1x-nya itu 9/8. Dan begitu juga L2x, kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui, lalu kita sederhanakan secara matematis, maka nilai L2x-nya kita peroleh 3/24. Setelah kita mendapat nilai L0x, L1x, dan L2x, langsung kita substitusikan ke dalam persamaan interpolasi Lagrange orde 2 dengan persamaan yang di atas tadi.
Nah, langsung saja kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui, baru kita sederhanakan secara matematis. Maka, dengan menggunakan interpolasi Lagrange orde 2, dapat kita peroleh nilai dari taksiran fx-nya itu yang dengan 3,5 itu di taksiran 59/8. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan interpolasi Lagrange orde 3 dengan contoh soal yang sama. Untuk rumus, mungkin ada tambahan sedikit. Bisa teman-teman lihat seperti yang ada di PPT, dan tambahannya itu hanya L3X fx3. Untuk interpolasi Lagrange orde 3 ini, kita akan mengambil 4 data yang mengapit data di titik X sama dengan 3,5. Setelah itu, ambil nilai fungsi dari 4 data tersebut. Nah, sebelum itu, untuk mempermudah kita menghitungnya, ubah nilai yang berbentuk desimal menjadi pecahan. Nah, selanjutnya, untuk mencari nilai interpolasi Lagrange orde 3 ini, kita akan menggunakan persamaan yang di atas tadi. Sebelum itu, kita harus mencari nilai L0-nya dulu. L0-nya berapa, L1-nya berapa, L2-nya berapa, L3-nya berapa. Nah, untuk mencarinya itu, teman-teman bisa lihat yang ada di PPT kami. Nah, kita kan sudah mengetahui tadi nilai X-nya berapa, X0 berapa, sampai X3 itu berapa. Tinggal kita substitusikan saja ke dalam persamaan itu. Setelah itu, dapatlah nilainya. Untuk nilai L0-nya itu min 5/32, dan nilai L1-nya itu 15/16, dan nilai L2-nya itu 5/16, dan nilai L3-nya itu min 3/32. Nah, yang terakhir kita substitusikan nilai L0 tadi L0-nya, L1, L2 dan L3-nya ke dalam persamaan P3X tadi. Nah, setelah kita substitusikan, dapatlah nilainya 227/32. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai interpolasi Lagrange orde 4. Nah, untuk mencari nilai interpolasi orde 4 ini, kita menggunakan persamaan P4X, di mana P4X sama dengan L0X dikali Fx0 tambah L1X kali Fx1 tambah L2X kali Fx2 tambah L3X kali Fx3 tambah L4X kali Fx4. Namun sebelumnya, karena nilai L0X, L1X, L2X, L3X, dan L4X belum diketahui, terlebih dahulu kita harus mencari nilai L0X dan seterusnya. Teman-teman bisa melihat rumus persamaan untuk mencari nilai L0X, L1X, L2X, L3X, dan L4X yang ada di slide PPT kami ini. Oke, selanjutnya biar teman-teman semakin paham, kita langsung saja masuk ke contohnya. Teman-teman bisa melihat tabel yang ada di slide ini. Nah, jika sebelumnya untuk orde 3 kita mengambil 4 data, orde 2 3 data, dan orde 1 itu 2 data, maka untuk interpolasi polinomial Lagrange orde 4 ini, kita mengambil 5 data yang mengapit data X sama dengan 3,5. Di mana X0 itu sama dengan 1, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 5, X4 sama dengan 6. Selanjutnya, ambil nilai fungsi dari 5 data yang dipilih dengan melihat tabel data. Nah, opsional nih, untuk memudahkan perhitungan, teman-teman bisa mengubah nilai dari bentuk desimal menjadi pecahan juga. Seperti kami mengubah nilai desimal menjadi pecahan. Baiklah, selanjutnya kita mencari nilai polinomial orde 4 menggunakan persamaan. Yang pertama itu kita cari nilai L0x.
di mana tadi sudah kita ketahui rumusnya, maka kita langsung saja substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. Setelah itu kita sederhanakan dan hasil akhir dari L0x sama dengan 15/128. Kemudian kita mencari nilai L1x. Teman-teman bisa melihat slide yang ada di layar ini. Nah, seperti sebelumnya mencari L0x, kita masukkan saja, kita substitusikan dengan rumus L1x ini. Kita masukkan nilainya dan mendapatkan hasil akhir min 25/64. Selanjutnya untuk mencari nilai L2x, kita masukkan nilainya sesuai dengan rumus, kita substitusikan dan hasil akhirnya 75/64. Untuk mencari L3x, kita substitusikan, kita sederhanakan secara matematis dan hasil akhirnya 25/128. Dan terakhir kita mencari nilai L4x. Dengan rumus yang sudah kita ketahui, kita substitusikan nilai-nilainya, kita sederhanakan secara matematis, dan akhirnya kita dapat hasilnya min 9/192. Nah, karena kita sudah mengetahui nih masing-masing dari nilai L0x, L1x, L2x, L3x, dan L4x, maka langkah selanjutnya kita bisa langsung substitusikan ke persamaan P4x, di mana tadi P4x sama dengan L0x kali fx0 tambah L1x kali fx1 tambah L2x kali fx2 tambah L3x kali fx3 tambah L4x kali fx4. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita cari, yang sudah kita ketahui, kita sederhanakan secara matematis, sehingga hasil akhir dari persamaan P4x ini ialah 227/32. Jadi, sudah kita dapatkan hasil akhirnya, sehingga nilai taksirannya itu ialah 227/32. Itulah hasil dari orde 4. Jadi, setelah menggunakan interpolasi polinomial Lagrange, kita dapat mengetahui nilai taksiran dari fx 3,5. Pada polinomial orde 1, kita dapat taksiran 71/8. Kemudian pada orde 2, kita mendapatkan hasil 59/8. Untuk orde 3, kita mendapatkan hasil 227/32. Dan terakhir, pada orde 4, kita mendapatkan nilai taksiran 227/32. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak titik data yang digunakan untuk menaksir nilai tengahan, maka nilai tengahan yang dicari semakin mendekati nilai tengahan yang sebenarnya.